Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih al-lu'lu' al-maknun fi siratin nabi al-ma'mun. Muhawala atau akhraj al-imam Nasai. Muhawalatun ukhra. Muhawalatun ukhra lil وقيعة بين المهاجرين والنجاشي فلما خرج من عند النجاشي قال عمرو بن عاص والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به حضراءهم فقال له عبد الله ابن أبي ربيعة لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا لكن عمرو بن العاص أصر على رأيه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatu fillah, kita masih dalam penjelasan bagaimana upaya Quraisy menghalangi kaum muslimin dari agama mereka, bahkan mereka mengejar kaum muhajirin yang meninggalkan negeri mereka karena tak aman beribadah menyembah Allah. Harus terpaksa mencari suaka daripada seorang raja yang adil, Raja Najasyi di negeri Habasyah, Ethiopia. Setibanya mereka di sana beberapa bulan, datanglah utusan dari Quraisy yang diutus mereka untuk memulangkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bawa hadiah yang banyak. Semua para pengawal, para pembesar istana, mereka berikan hadiah-hadiah yang mereka senangi dari kulit-kulit dan macam-macam hadiah lainnya. Dan mereka semuanya meminta, kedua orang ini meminta agar apa yang mereka informasikan ke raja untuk diperkuat. Intinya mereka menyuap para petinggi-petinggi istana untuk membenarkan perkataan dua utusan mereka. Satu Amr bin As, yang kedua Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berdua sepakat, nanti apa yang kami katakan mohon kalian benarkan, dukung kami, bantu kami. Dia pun menghadap raja, dia berkata, ya raja, ini adalah orang-orang bodoh dari anak-anak kami, dari negeri kami. Mereka tinggalkan agama mereka, nenek moyang mereka, mereka bawa agama baru, buat agama baru. Mereka datang ke negeri kalian, mereka tidak ikut agama kalian. Maka kaum mereka yang lebih tahu tentang mereka mengutus kami untuk menjemput mereka agar mereka dipulangkan ke negeri kami. Kata sang raja, tunggu, saya tidak akan menyerahkan mereka sampai saya bertanya terlebih dahulu tentang apa yang kalian katakan. Maka datanglah mereka yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Raja pun bertanya panjang lebar tentang apa yang mereka lakukan, mengapa kalian tinggalkan negeri kalian, pindah kemari dan tinggalkan sama nenek moyang kalian, kemari juga tidak ikut agama kami, apa yang kalian bawa. Maka Ja'far menjelaskan tentang Islam panjang lebar. Dahulu kami dalam masa jahiliyah menyembah berhala, kami makan bangkai, kami mengerjakan segala perbuatan kotor dan keji, kami memutus silaturahmi, kami berbuat kejelekan terhadap tetangga, yang kuat memakan yang lemah. Begitulah kondisi kami sampai kami dikirimkan kepada kami seorang Rasul dari jenis kami, dari keturunan, dari nasab yang kami kenal. Sejak kecil kami mengenal kejujurannya, amanahnya, sucinya dirinya. Dia menyuruh kami agar menyembah Tuhan yang satu, agar kami meninggalkan segala macam tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami dari batu, kayu. Dia perintahkan kami berkata-kata jujur, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, baik dalam bertetangga. Dilarang kami berbuat segala macam perkara yang haram, menumpahkan darah. Beliau melarang kami dari segala macam perbuatan keji.
perkataan dusta, beliau melarang kami makan harta anak yatim, beliau melarang kami untuk memfitnah perempuan-perempuan yang baik-baik berzina. Dia perintahkan kami beribadah hanya kepadanya, hanya kepada Allah, agar kami mengerjakan sholat, zakat. Dan Ja'far menyebutkan panjang lebar tentang Islam. Kata Ja'far, kami pun beriman kepadanya. Kami ikuti beliau. Kami sembah Allah Subhanahu wa taala semata. Kami tidak lagi menyekutukannya dengan Tuhan apapun jua. Kami haramkan apa yang diharamkan, kami halalkan apa yang dihalalkan. Akhirnya kaum kami gemes melihat kami. Mereka pun mengintimidasi kami, menteror kami. Mereka menyiksa kami, mereka menghalangi kami untuk beragama. Mereka ingin mengembalikan kami ke agama lama kami, menyembah berhala, agar kami kembali menghalalkan segala yang buruk-buruk. Tatkala mereka menzalimi kami, kami tak dapat lagi menahan segala macam penderitaan dalam hal itu. Maka kami pun pergi ke negerimu ini. Kami pilih dia karena dialah kami ketahui penguasanya adil, tak akan menzalimi orang-orang yang datang kepadanya minta suaka. Maka kami pun berharap agar kami dibiarkan dengan agama kami ini, wahai raja, tidak dikembalikan kepada mereka. Maka Najasyi bertanya, apakah ada ayat ataupun panduan, pedoman yang dibawa Nabi kalian, yang bisa akan perdengarkan kepada saya? Kata Ja'far, ada. Kata Najasyi, kalau begitu bacakanlah. Apa ayat-ayat diturunkan kepada Nabi kalian? Maka Najasyi membaca penggalan daripada surat Maryam, dari awal Maryam hingga kisah tentang Maryam. Maka Najasyi mendengar. Ketika diterjemahkan kepadanya, dia menangis terseduh-seduh sehingga jenggotnya pun basah. Kemudian para pendetanya pun menangis sehingga jenggot mereka pun basah. Tatkala Ja'far membacakan kepada mereka kitab Allah tabaraka taala dalam surat Maryam, maka berkatalah Najasyi, inna hadza walladzi ja'a bi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah. Apa yang dibacakan ini dan apa yang telah datang kepada Musa sesungguhnya keluar daripada satu sumber, itu Allah. Kemudian dia menghadap kepada kedua tokoh Quraisy. Dia katakan, pergilah kalian berdua, demi Allah aku tidak menyerahkan mereka kepada kalian berdua. Dan jangan sampai ada yang berani mengganggu mereka. Barang siapa yang coba-coba mengganggu mereka, maka siap-siaplah untuk menerima denda dari saya. Kemudian pindah kepada kajian malam ini. Tatkala kedua orang tersebut keluar dari sisi Najasyi, maka berkatalah Amr bin As dengan gregetan, wallahi la atiyannahu ghadan, besok saya pasti akan datang kembali kepadanya. Bima asta'silu bi khadra'uh, maka saya habisi mereka semua. Maka berkata Abdullah bin Abi Rabi'ah, maksud Amr bin As, besok saya akan laporkan tentang agama mereka dalam melihat Isa bin Maryam. Karena dia tahu, Amr ini meski agamanya paganis, menyembah berhala, tapi dia tahu agama Nasara. Agama Nasara mempertuhankan Isa bin Maryam, menyembah Isa, menganggap Isa sebagai putra Tuhan. Dia tahu. Maka dia katakan, tunggu besok saya selesaikan mereka semua, saya habisi mereka semua. Berkatalah sahabatnya Abdullah bin Abi Rabi'ah, la taf'al, janganlah kau lakukan. Fa inna lahum arhaman, bukankah mereka juga memiliki hubungan kekerabatan kita? Bukankah mereka merupakan famili kita juga? Wa in kanu qad khalafuna, andai kata mereka menyisihi kita, biarkanlah demikian. Jangan sampai kau buat akhirnya raja berbuat tindakan yang tak bagus dengan mereka. Namun Amr bin As tetap dengan prinsipnya. Naam. فلما كان الغد غدا على النجاشي وقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن عيسى عليه السلام. فلما جاء الرسول النجاشي إليهم قال بعض الصحابة لبعض ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟
قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. Besok hari ya kembali datang Abdullah bin Amr bin As, Amr bin As. Ya, kepada Raja Najasyi dan dia berkata, wahai raja, ya, ketahuilah sesungguhnya mereka menyifati Isa bin Maryam dengan sifat yang begitu dahsyatnya. Ya, dengan sifat yang begitu dahsyat. Ya. Maka berkata Najasyi, kalau begitu besok aku akan tanyakan mereka bagaimana sikap mereka terhadap Isa bin Maryam. Ya. Tatkala datang utusan-utusan Najasyi menemui para sahabat, pimpinan Ja'far bin Abi Thalib, berkata sebagian sahabat kepada yang lain, kira-kira apa yang kita katakan tentang Isa bin Maryam? Ya, kalau andai kata diberitahu tentang Isa, apa yang kita jawab? Apakah kita katakan sebagaimana yang mereka katakan dia adalah putra Allah? Atau kita katakan apa adanya? Maka berkatalah mereka, kita katakan apa yang Allah katakan tentang Isa. Apa yang diberitakan Nabi kita tentang Isa, itu yang kita beritakan. Apapun yang terjadi dengan kita, ya biarlah terjadi. Subhanallah, inilah namanya kejujuran. Mereka siap dengan segala macam resiko. Qul haqqa walau kana murran. Pepatah Arab mengatakan, katakan yang benar meski pahit. Mereka mengatakan, sepakat, besok kita katakan apa yang Allah katakan. Apa yang diberitakan Nabi kita, tidak kita tambah, tidak kita kurangi. Biarkan apa yang terjadi. Mereka pasrah. Ya. Mereka pun datang menemui raja. Naam. فلما دخلوا على النجاشي قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه نقول في الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلماته ألقاها إلى المريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. ما قلت هذا العود. Naam. Mereka pun menemui Najasyi. Maka berkatalah Najasyi kepada mereka, "Madza taquluna fi Isa bin Maryam?" Katakan kepadaku apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam? Katakan. Faqala Ja'far bin Abi Thalib, berkatalah Ja'far bin Abi Thalib, kami akan berkata tentang Isa sebagaimana yang dikatakan Nabi kami. Ya. Bagaimana Allah sampaikan kepada kami, dia adalah Abdullah wa Rasul. Dia adalah hamba Allah, bukan putra Allah. Dia adalah hamba Allah dan dia Rasulullah. Ya, dia adalah hamba Allah, bukan putra Tuhan. Dia Rasulullah, bukanlah orang fasik, orang kafir. Sebagaimana Yahudi mengklaim dia orang kafir. Yahudi mengkafirkan Isa, Nasara menyembah Isa. Islam mengajarkan tidak, dia hamba Allah, bukan Tuhan. Tapi dia bukan kafir, tapi dia Rasul, bukan fasik. Wa ruhuhu, dan dia adalah hamba Allah yang tercipta, ruhnya dari Allah. Ruh dari ciptaan Allah, ruhuhu maksudnya adalah ruh dari ciptaan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dialah yang terjadi dengan kalimat Allah, kun. Maka jadilah Isa yang kemudian tiupkan padanya ruh. Allah perintahkan Jibril meniupkan ruh di dalam perut Maryam. Ya, Maryam al-Adhra al-Batul. Maryam seorang perawan yang suci, yang tak menikah, yang senantiasa beribadah menyembah Tuhannya. Ya. Inilah yang kami katakan tentang Isa bin Maryam, hamba Allah dan Rasulnya. Terjadi dengan kalimat kun, Allah ciptakan ruh untuknya. Ya, Allah kirimkan ruh tersebut, ditiupkan kepada ibundanya Maryam al-Adhra al-Batul. Maka seketika Najasyi memukulkan ya bumi dengan tangannya dan dia ambil satu batang kayu kecil. Kemudian dia katakan, ma ada Isa ibn Maryam ma qulta hadzal ud. Sungguh apa yang kau katakan tentang Isa tidak melebihi, persis tepat, tak melebihi walaupun sekecil daripada
daripada lidi ini atau kayu kecil ini. Apa ini kata? Yang kau katakan itu semua tepat. Tak ada walaupun sedikit meleset sebagaimana kecilnya lidi ini. Semua yang kau katakan itu adanya. Subhanallah. Naam. فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال وإن نخرتم والله ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم صيوم بأرضي والصيوم الآمن بلسان الحبشة Aminuna. الآمنون بلسان الحبشة من سبكم غرما ثم قال من سبكم غرما ثم قال من سبكم غرما ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم ثم قال لبطارقته ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. Fatanakhar batariqatuhu. Maka seketika hebohlah, ributlah, berbisik-bisik, berbicara, menunjukkan tidak puas, tidak ridha. Siapa? Petinggi-petinggi istananya. Dengan apa dikatakan oleh Raja Najasyi. Mereka tak rela Isa dikatakan hamba Allah dan Rasulnya. Mereka tak rela, mereka meyakini dia adalah putra Tuhan. Mereka pun ribut. Ya, maka berkata Najasyi kepada mereka, wa inna khartumullah. Meski kalian tak sudi mendengarnya, demi Allah itulah Isa adanya. Ini menunjukkan Najasyi beriman ya dengan agama Isa yang lurus. Tidak menyembah Isa bin Maryam. Ya. Thumma qala lil muslimin, kemudian berkata dia kepada kaum muslimin, idhabu fa antum suyumun bi ardi. Pergilah kalian kemanapun, kalian aman, tenang, tentram. Tak ada yang berani mengganggu kalian. Yang mengganggu kalian akan kuberikan denda padanya. Dia ulangi sampai 3 kali. Yang mengganggu kalian akan berhadapan dengan saya. Ya, dan aku pun tak pernah menginginkan walaupun 1 gunung emas disuap dengannya diriku agar aku menyakiti kalian. Bahkan seorang pun daripada aku tak ingin disakiti. Kemudian dia berkata kepada petinggi sananya, kembalikan semua hadiah-hadiah mereka. Subhanallah. Aku tak butuh kepada suap yang mereka buat. Ini hadiah-hadiah suap agar dia menyakiti kaum muslimin. Maka dia katakan semua yang mereka bawa balikkan, pulangkan, jangan diambil. Subhanallah. Naam. وخرج العمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من عند النجاشي خائبين وأقام المسلمون عند النجاشي بخير دار مع خير جار. Akhirnya Amr bin As keluar dengan masyghul. Dengan demikiannya Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, gagal misi mereka. Kaum muslimin tetap berada di negeri Najasyi dengan segala macam kebaikan. Ya. Berada pada sebaik-baik seorang raja. Nanti mereka kembali. Subhanallah, ya. Kapan kembalinya mereka? Nanti mereka kembali pada tahun ke-7 Hijriah ketika penaklukan benteng Khaybar. Ya, bertahun-tahun mereka di sana sehingga ada di antara mereka yang beranak. Ya, bahkan ada yang wafat di sana. Bahkan ada juga salah seorang daripada suami mereka yang murtad di sana. Murtad mengikuti agama Nasrani di antara suami mereka. Subhanallah. Inilah perjuangan dalam menjalankan agama. Memang agama ini butuh pengorbanan. Ya. Jika tak siap, maka tak akan mungkin kita dapat hijrah dengan benar. Banyak orang-orang yang meluk Islam tapi tak siap dengan risikonya. Ada yang sudah meluk Islam tapi tetap bergabung sama kaum kafirin. Tetap dengan kerabatnya, saudaranya, tak berani menampakkan keislamannya, menyembunyikan keislamannya. Tak berani hijrah, memisahkan dengan mereka, sehingga kadang-kadang dipaksa dibawa ke rumah ibadah mereka ikut. Ya, ditanya, mengapa kau tak pernah ikut rumah ibadah sekarang? Sudah malas sekali kau semenjak di Batam nih. Ya, macam-macam dia jawab. Padahal dia telah masuk Islam, dia sudah beriman, tapi tak berani hijrah, tak berani berjilbab, tak berani berhijab. Ya, kadang-kadang kalau andai kata pulang ke keluarganya, subuh hilang. Subhanallah, kalau andai kata keluarganya masuk kerja malam, baru salat subuh. Wah, sampai kapan? Ada yang demikian. Ya, ntar lagi datang hari raya mereka. Bagaimana dia?
Subhanallah. Tak nekat. Ya, lemah, hijrahnya lemah. Ya. Dalam hal ini tak boleh lemah. Hijrah tinggalkan terus. Tinggalkan lingkungan yang buruk tersebut. Meski harus bercerai dengan keluarga, bercerailah. Yang penting tak bercerai dengan Allah Subhanahu wa taala. Berpisah dengan istri, dengan anak, berpisah. Tinggalkan semua. Berpisah dengan tanah airmu, tinggalkan. Apa yang mereka korbankan? Semua mereka korbankan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun mereka hidup di negeri yang asing. Bukan negeri Arab, bukan bahasa Arab, tradisi asing, semua asing, agama pun asing. Tapi mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala. Butuh pengorbanan hijrah. Ya, banyak orang-orang yang masuk Islam tak sanggup hijrah. Sebagian kaum muslimin pun demikian, yang terjerat dalam berbagai macam cara beragama yang salah, yang menyimpang, terjerat dalam kebiasaan tradisi leluhur, dalam bid'ah, dalam khurafat, dalam kesyirikan, tak berani padahal tahu itu salah, tak berani menyelisihi kaumnya, tak berani hijrah, meninggalkan kaumnya, berpisah, berbeda dengan mereka. Bahkan sebagian dari mereka telah belajar, mungkin ada yang berguru sampai ke Timur Tengah, belajar agama, tapi ketika pulang, dia melihat tak bisa menyelisihi masyarakat. Subhanallah. Akhirnya jadilah dia bumper bagi masyarakat, bantuan ahli bid'ah. Dialah yang menjadi penyeru kepada bid'ah. Padahal dia tahu itu sesat, tahu dia salah, tapi tak mampu menghadapi masyarakatnya. Takut dia tinggalkan masyarakat, takut tak dapat rezeki, takut tak makan, takut tak berasap dapurnya. Subhanallah. Ini musibah. Maka hijrah itu butuh pengorbanan. Kita semua di Batam ini adalah muhajirun. Muhajirun ya secara ma'nawi dan secara hakiki. Kita tinggalkan negeri kita sana, kemari cari uang. Kebanyakan kita asalnya kemari cari uang. Alhamdulillah dapat agama, pertahankan. Ya, istiqomah dalam agama ini sampai titik darah terakhir, kata-kata orang. Sampai tetesan darah terakhir kita, tetap pertahankan hijrah bersama orang-orang yang saleh, menyembah Allah, bermajlis dengan orang-orang saleh. Ya, inilah jalan kita. Maka pegang terus. Dan kau lihat sebagian kawan-kawan tak sanggup jalan hijrah ini, hilang dari majlis. Subhanallah. Lambat laun hilang semua mazhar, tanda-tanda keislamannya, keistiqomannya hilang. Sedikit demi sedikit, lambat laun mulai jenggotnya pun potong, lambat laun isbal, lambat laun semua. Begitulah secara perlahan. Nah, kita harus pegang erat. Tak bisa tidak, beragama harus pegang erat, jangan tanggung-tanggung, kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid. Agama ini kau genggam erat sebagaimana engkau menggenggam makanan dengan geraham. Kalau pakai tangan masih bisa diambil orang makananmu. Kalau kau genggam dengan gigi depanmu, sanaya masih bisa ditarik, tapi kalau sudah sampai geraham tak akan lepas. Begitulah dalam memegang agama ini. Apalagi kita hidup di zaman fitnah yang begitu dahsyat. Kata Nabi, yuraqqiqu ba'daha ba'dan, fitnah datang terus menerus. Setiap kali fitnah datang, maka dia begitu dahsyatnya, besarnya. Datang yang lain, fitnah yang begitu besarnya dianggap kecil, tak ada apa-apanya. Menunjukkan lebih besar fitnah yang datang. Begitulah terus. Ya, tak siap dengan hijrah, minggir. Allahul musta'an. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, الظاهر أن هذا النجاسي كان رجلا راسدا نظيف العقل حسن المعرفة الله سليم الاعتقاد في عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام، وكانت مرونة فكره سر المعاملة الجميلة التي وفرها لأولئك اللاجئين إلى مملكته فارين بدينهم من الفتن. Berkata Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama dari Mesir, ya dari Azhar, mengarang kitab Fiqh Sirah. Ya, al-zahiru anna hadzal Najasyi, ya, zahirnya Raja Najasyi ini kana rajulan rasyidan nadhif al-aql. Orang yang berakal, bersih akalnya,
dari segala macam khurafat yang ada di benak kaum Nasara. Hasanal ma'rifati lillah, bagus ilmunya tentang Allah, saliman i'tiqad, lurus akidahnya fi Isa Abdillahi wa Rasulihi alaihi salam. Dia meyakini Isa adalah hamba Allah Rasulnya. Berbeda dengan kaumnya, para pembesar istananya, masyarakatnya yang menyembah Isa, dia tidak. Dia meyakini Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, sungguh ya, pemikirannya yang begitu fair ya adalah merupakan rahasia muamalahnya yang baik ya, yang dia lakukan terhadap mereka para pengungsi yang datang ke negerinya, yang membawa agama mereka, maka dia berikan kepada mereka kebebasan beragama. Subhanallah. Naam. وقال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: وهكذا نرى من هذه القصة أن من يصدق الله يصدقه وينصره على من يريد به سوءا ويجعل له من ديفه وأزماته فرجا ومخرجا، وعسى أن يكون فيها عبرة للذين يتصدون للدعوة الإسلامية، وذلك بأن يلتزموا جانب الحق والصدق في دعوتهم، وأن لا يحرفوا فيها أو يغيروا أو يداهنوا تبعا للأهواء السياسية وغيرها، وليجاهروا بالحقائق الإسلامية وليكن في ذلك ما هو كائن. Masya Allah. Berkata Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullah, ketika mengambil pelajaran daripada kisah Najasyi ini, kisah Abu Ja'far dan kaum muslimin, kata beliau, hakadha nara min hadhil qissah anna man yasduqillahi yasduqhu. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran, yang jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadanya. Ya. Wa yansuruh, Allah akan tolong dia. Ala man yuridu bihi su'an, terhadap orang ingin berbuat kejelekan kepadanya. Karena itu kita dapati mereka sepakat mengatakan apa yang Allah katakan, apa pun terjadi. Banyak dai tak siap. Karena kalau dia katakan kebenaran, dia diserang oleh kaumnya, benci. Untuk mengatakan musik haram aja mereka pikir 1000 kali. Dicari pendapat-pendapat yang lemah, dicari pendukung-pendukung hadis-hadis yang lemah, berat. Ya. Maka semua apa yang dikerjakan orang banyak benar baginya. Tawassul dengan zat boleh, tak ada yang tidak. Datang ke kuburan wali, mengusap-ngusap, berkah, semua tak ada yang salah, semua benar. Karena kerjanya bukan mencari ridha Allah, mencari ridha orang banyak. Hadis-hadis palsu pun dihantam. Karena itu yang laris, hadis tentang Nur Muhammad. Maka dibuat lagi berbagai macam bentuk kajian-kajian mensyarah Nur Muhammad yang hadisnya tak pernah ada, melainkan hadis palsu, bertentangan dengan logika, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan dalil. Semua makhluk asalnya adalah merupakan dari Nur Muhammad. Ini batil. Ya, tak sanggup. Ya, kadang-kadang dijadikannya gelar akademiknya, doktor, profesor, MA, LC, sebagai sarana untuk mengemas segala macam kesatan agar tampak indah di sisi masyarakat. Berat, ya, tak jujur. Tapi kau pastikan orang semacam ini sebentar akan hilang, pasti akan hilang. Kita melihat orang-orang diagungkan, diviralkan, pengikutnya banyak, sebentar ditinggalkan manusia karena gak istiqamah. Ya, subhanallah, semuanya dia benarkan. Tak ada yang salah hanya satu saja. Siapa? Wahabi yang salah. Selainnya benar. Subhanallah. Ya, mereka bersepakat, mereka macam-macam mereka buat. Tak jujur kepada Allah. Aneh-aneh. Hadis-hadis yang sahih ditolak, yang palsu paling gemar. Yang aneh-aneh dia yakin. Subhanallah. Ya, sungguh aneh. Kenapa demikian? Karena beragamanya bukan cari ridha Allah, cari ridha manusia. Subhanallah. Ya. Embel-embel gelarnya semua bukan untuk mencari Allah SWT, tapi mencari keridhaan manusia. Mencari apa yang dapat dari manusia. Subhanallah. Ya.
Bagaimana dalam satu kitab Ibnu Qayyim Turuq Hukmiyah kalau tak khilaf tentang orang-orang yang datang ke masjid untuk minta-minta. Disebutkan riwayatan daripada para sahabat Ibnu Abbas, pukul orang-orang yang datang ke masjid minta-minta. Subhanallah. Sepak dia, kata Ibnu Abbas. Suruh dia keluar. Orang datang ke masjid li ajlillah. Datang ke masjid untuk Allah. Dia datang ke masjid li ajlin nas. Datang ke masjid untuk mengharapkan manusia. Subhanallah. Orang datang untuk salat, untuk berzikir, baca Quran. Dia datang untuk minta-minta kepada manusia. Li ajlin nas, untuk manusia dia datang. Kenapa ke masjid? Tempat orang kumpul. Kau tengok jika hari raya, jika hari-hari besar, masjid-masjid kaum muslimin di depannya ramai pengemis. Orang datang untuk sholat, dia datang untuk orang datang untuk Allah, dia datang untuk manusia. Subhanallah. Begitu juga dengan dai-dai. Ada dai-dai yang belajar untuk Allah, ada dai-dai yang belajar untuk manusia. Tapi tak jujur. Ingat, coba tunjukkan kepadaku mana dai-dai sesat itu kekal namanya, hilang. Paling dikenal dengan keburukan, Jaham bin Safwan, Ma'bad al-Juhani, pemimpin Jahmiyah, Wasil bin Atha, ya, pemimpin Mu'tazilah. Orang-orang yang kalau disebut seketika muncul ya kebencian manusia kepadanya. Bahkan semakin hilang, tak ada lagi, namanya pun tak tahu orang. Jangan dicari dalam buku-buku sejarah. Ya, demikianlah nasib setiap orang tak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah kisah ini, mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan apa adanya. Allah tolong mereka. Ya. Wa yaj'al lahum min dhiqihi wa azamatihi farajan wa makhrajan. Bagaimana Allah jadikan segala macam kesempitan mereka, penderitaan mereka, krisis mereka, Allah berikan baginya jalan keluar. Ya, apa kata mereka? Falyakun ma yakun. Terserah apapun jadinya, kita katakan sebagaimana Allah katakan dan apa dikatakan Nabi. Falyakun ma yakun. Buatlah apapun terserah. Inilah akidah. Kadang-kadang orang berbeda-beda ketika di depannya orang kaya, berubahlah kebenaran jadi samar-samar atau disamar-samarkan. Di hadapannya ada orang punya pangkat, berubahlah kebenaran disamar-samarkan. Tak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka jujur apa adanya. Ya. Kenapa demikian? Manusia takut daripada manusia. Takut dijauhkan daripada manusia. Takut tak dapat berbagai macam kepentingan-kepentingan dunianya. Jauh dari orang kaya. Jauh daripada para pembesar, penguasa. Dia anggap ini akan menghinakan dirinya, membuat tak berasap dapurnya, sempit rezekinya, iman yang dangkal. Subhanallah. Wa asa an yakuna fiha ibrah lil ladzina yatasaddawna lid-da'wati al-islamiyah. Hendaklah ini menjadi pelajaran bagi setiap orang yang memproklamirkan dirinya sebagai dai yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ini, jujur saja, katakan yang hak itu hak. Bid'ah katakan bid'ah. Jangan katakan enggak, memang ini enggak ada pada zaman Nabi tapi ini hasanah, ini baik. Jangan. Wa dzalika an yaltazimu janibal haq. Hendaklah mereka senantiasa ada pada kebenaran, wasidqi, kejujuran, bidakwatihim dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yuharrifu fiha, jangan menyimpangkan agama ini, jangan mengarang-arang dari sisimu. Karena ingin membenarkan orang awam, semuanya kebenarkan. Kerjanya adalah mencari syubhat saja. Mencari dalil-dalil yang kira-kira bisa menguatkan pendapatnya, sekalipun dalilnya itu dari hadis-hadis yang palsu, riwayat-riwayat yang batil, tak peduli, yang penting ada dalil. Orang awam ketika dikatakan ada dalilnya, seketika menganggap itu benar. Karena orang awam tak punya ilmu untuk memisah-misahkan mana hadis yang sahih, mana yang tak sahih. Subhanallah. Maka orang-orang semacam inilah yang meremehkan para ulama-ulama hadis yang bekerja seluruh hidupnya untuk memurnikan hadis Nabi, melecehkan Syekh Albani rahimahullah, merendahkan Syekh Albani. Allahu Akbar. Syekh Albani gunung, sementara dia kambing kecil. Bagaimana menaklukkan gunung yang besar, menandukkan kedua tanduknya kepada gunung yang besar, hancur dia. Syekh Albani berjaya, subhanallah. Dikenang masa, dipuji dan dipuja oleh manusia.
Sementara dia akan tenggelam, pasti akan tenggelam. Kau lihatlah siapa yang viral, berganti saja. Si fulan naik, turun. Ganti yang lain, naik, turun. Kau lihat saja. Beragama cari viral begini. Subhanallah. Maka kita beragama mencari Allah dan ridhonya, wajahnya. Bukan mencari viral apa yang dibuat manusia orang banyak. Hendaklah pelajaran bagi dakwah, bagi para penyuruh, pendai yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah yang kebenaran. Jangan menyimpang, jangan merubah. Tidak ada permudahan dan menjilat, tak ada ceritanya. Karena kepentingan politik, dan ini sangat banyak yang tergelincir dalam kubangan-kubangan buruknya politik praktis. Pulang dari Madinah bawa gelar LC, sebagian MA, sebagian doktor. Di sana lurus akidahnya, manhajnya, kena kotoran-kotoran politik, lepas semuanya. Subhanallah, ya subhanallah. Selalu kita berkata kepada kawan-kawan yang terjerumus ke dalam hal-hal semacam ini, ya akhi, saya selalu katakan, berapa lama kau jadi pejabat? Paling kuat 1 periode, 5 tahun. Lebih kuat 2 periode. Ya, berapa lama dilulukan manusia? Kau lihat bagaimana orang berlomba-lomba kepada jabatan ini, bukan hanya dirimu, bahkan orang lain. Sementara apa yang ada pada dirimu tak ada pada mereka. Engkau belajar ilmu dari kecil sampai besar. Sampai S1, S2, S3, ilmu agama kau pelajari. Semua kau tinggalkan, engkau berebut dengan manusia yang mengejar kekuasaan. Yang mana mereka tidak memiliki apa yang kau miliki. Ilmu syar'i. Tak mungkin kau suruh mereka mengajar, kau mampu mengajar. Sementara kau berebut dengan mereka, habis waktumu berebut dengan mereka. Tak terpilih lagi. Subhanallah. Ya. Pesankan kepada seorang kawan demikian. Tinggalkanlah, udah habis periode ini kau selesaikan. Kembali kepada ilmu. Tak ada mantan ulama, tak ada batasan ulama 3 tahun, 5 tahun, tak ada. Menimba ilmu gak ada batasannya. Pejabat ada batasannya. Paling kuat pensiun, habis. Ketika pensiun orang pun tak melihat lagi. Karena orang-orang yang mulia bi ghairihi, bukan bidzatihi. Mulia karena ada sesuatu yang lain, jabatannya, kuasaannya, tapi penimba ilmu, ulama mulia bidzati, dengan diri mereka sendiri yang dalam diri ini ada ilmu bersarang. Ketika tinggal jabatan, tinggal kekayaan, tinggal kekuasaan, jadi ma'assalamah. Orang pun meninggalkannya, sedih. Ada kawan saya yang sudah 1 periode, naik kedua, tak diterima lagi dia. Tak masuk, jadi anggota dewan. Akhirnya dia kembali ke pondoknya. Saya katakan ini lebih benar tempat antum, bukan di sana. Subhanallah. Penimba ilmu itu beda loh. Jangan dia mengerjakan apa dia kerjakan orang lain. Sudah setengah mati nimba ilmu di kota Madinah sampai segalanya dia dapatkan, gelar-gelar dapat. Pulang sibuk di travel. Buat travel. Habis waktunya. Ya. Sementara orang tak belajar seperti dia pun bisa buat travel. Bahkan lebih baik mungkin. Bahkan lebih banyak pengikutnya. Bahkan lebih maju. Subhanallah. Untuk apa? Ya. Jadi tak boleh buat travel. Maksud anak. Kau lihatlah kapasitas dirimu yang tak dimiliki orang yang ada padamu. Itu kau lakoni terus. Ya. Sayang habis masanya ilmunya ngurusi travel. Sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Belum lagi nanti dimarah-marahi orang. Ya, belum lagi nanti delay. Belum lagi nanti pindah kamar, ternyata macam-macam. Hilanglah ketika itu kehormatannya sebagai seorang dai, sebagai ustadz. Ya. Jangan berlomba-lomba dengan hal yang manusia semua berlomba-lomba padanya. Subhanallah. Apa yang tak mereka miliki di situ kau berkiprah. Ya, karena itulah kita kesian. Lihat di poster-poster tuh, ini tamatan Libya, tamatan Madinah. Di sini kawan tuh tempatnya, aduh sedih. Kadang orang sampingnya, putus sampingnya orang tak pernah belajar ilmu agama, ilmu syar'i. Sama dia. Subhanallah. Kadang dia kalah naik yang tak pernah duduk belajar ilmu syar'i. Dan itu terjadi banyak. Yang namanya demokrasi bukan melihat orang ilmunya, siapa yang paling banyak pendukungnya. Subhanallah. Nanti andai kata pendukungnya ada waria, yang paling banyak pemilihnya waria, naik waria, dia kesian di bawah sana. Subhanallah. Ya. Maka kita, antum-antum sekalian yang sudah terjun dalam medan dakwah ini,
Istiqomah. Tak usah pandang tuh semua dunia, semua orang berlomba mengejarnya. Ya, yang ada masanya akan berakhir. Kau tengoklah para presiden, mana nama-nama mereka tak disebut. Sebagaimana disebutnya nama para ulama, mereka hilang. Ya. Jadi kata beliau, jangan menjilat. Jangan ikut terjebak dalam berbagai macam kepentingan politik. Hendaklah mereka menyuarakan kebenaran Islam. Ya, demikianlah hendaklah mereka apapun yang terjadi risikonya. Subhanallah. Diusir-usir. Subhanallah. Dibuang-buang. Tengok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibuang. Dia pergi tinggalkan, diusir pergi dia. Berjalan dari Qasim, subhanallah. Dari Uyainah ke Diriyah ke Riyadh jalan kaki. Diusir pergi dia. Dia hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jalan dia. Subhanallah, kesabarannya satu orang, satu individu manusia. Tegak kerajaan yang penuh keberkahan sampai sekarang. Dari satu orang. Kenapa? Yasduqillah yasduqhu. Kalau dia jujur kepada Allah akan jujur kepadanya. Begitulah dakwah ini. Dakwah ini tak ada embel-embel, kata-kata bersayap, tak ada. Subhanallah. Sebagaimana kata politisi, ya nggak ada. Sampaikan. Tentunya melihat juga hikmah dan dakwah. Jangan pula kita hantam semua. Tentu harus ada hikmah. Skala prioritas, mana didahulukan, mana diakhirkan. Kapan harus berkata tegas, kapan kita berkata-kata lunak. Semuanya kembali kepada hikmah dalam berdakwah. Demikian masa waktu kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah di minggu akan datang kita akan lanjutkan tentang keislaman Najasyi rahimahullah.